Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat semua, kita akan mencoba mencermati kabar dari Indozones. Dan ini masih terkait dengan Anies Baswedan. Tapi kita akan coba, kalau biasanya beropini terhadap berita ini saya sendiri, kali ini kita coba bertiga dengan rekan-rekan yang biasanya ada di balik layar. Sekarang saya tarik ke depan layar. Nah, kita coba simak ya, nanti kita obrolin bareng-bareng. Ini nanti masuk playlistnya Kang Mamet, obrolan rakyat jelata. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Emang ada faktor apa sih sehingga Pak Ali Lubis ini meminta mundur Pak Anies gitu? Padahal yang mati-matian naikin Anies itu Gerindra. Jadi ada apa dengan Gerindra nih? Apakah sedang meniru PDIP yang juga kelihatannya pecah di dalam, ya? Ripka Ciptaning protes ke Pak Jokowi dari Tanjung nyerang Ripka. Nah, tapi di perspektif lain sih saya melihat ini tuh seperti yang seolah-olah gitu PDIP muncul, DPRD Ripka Ciptaning memprotes Pak Jokowi vaksin. Nah, itu kan banyak yang mendukung, Ripka. Nah, ini kan jadi kayak belajar ke Gerindra ini PDIP pasang dua kaki. Satu mengokohkan di pemerintahan, satu lagi mencoba mengambil hati kaumnya oposisi. Buat apa lagi sih kalau partai politik, ya buat kebutuhan kampanye nanti, buat merebut suara. Nah, ini terjadi lagi gitu kan di Gerindra. Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra ini memastikan pernyataan Ali Lubis tersebut adalah pendapat pribadi dan mengimbau agar seluruh kader untuk mengikuti kebijakan yang diambil partai. Nah, Gerindranya menyangkal gitu, bahwa itu pendapat pribadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ali Lubis Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur ini seperti yang melanjutkan ada Fadlizon yang berseberangan dengan pendapat dari partainya sendiri. Fadlizon kan seolah-olah seperti yang mendukung oposisi, seolah-olah, karena kan kita nggak tahu ya sebenarnya bagaimana, membela Habib Rizik, membela FPI dan seterusnya. Nah, itu konteks nasional. Di Jakarta kan partai penguasanya justru Gerindra dan PKS gitu. Justru di sini ada yang beroposisi terhadap Anies Baswedan dari Gerindra. Di pusat Fadlizon seperti yang beroposisi kepada pemerintahan pusat. Di Jakarta ini Ketua DPC beroposisi terhadap partai kekuasaan di Gerindra Jakarta. Pak Baliut. Nah, kira-kira ya walaupun di sini sudah disebutkan ya bahwa Gerindra menyampaikan itu pendapat pribadi saja, itu bukan pendapat partai, karena kan tahu mereka sendiri Gerindra sebagai penguasa. Kang Mamet, kira-kira gimana melihat fenomena ini? Kalau saya kan, kita masih harus lihat ini strategi partai secara besar atau memang gerak perorangan. Kalau bergerak perorangan berarti nanti dilihat kan kepentingan Pak Ali Lubis ngomong kayak gitu apa gitu. Itu aja. Kalau saya sih sesederhana itu, artinya gini. Why behave-nya gitu, kenapa perilaku itu muncul gitu lah. Nah, kenapa perilaku itu muncul? Kan berarti kita bisa asumsikan bahwa ketika orang itu bicara atas nama pribadi, mungkin saja misalkan dia sudah kurang terpakai di partainya gitu kan. Kemudian memberontak dengan cara itu, diambil media, nanti ditawarin PDIP, ayo gabung dengan saya. Bisa satu gitu kan. Atau dia ada kekecewaan terhadap Gerindra kemudian menumpahkannya di situ, itu mungkin gitu kan. Ya sebetulnya banyak faktor yang bisa jadi penjelasan kenapa seorang Ali Lubis mengatakan seperti itu. Ya
Dan kan dia sudah ditegur katanya, sudah ditegur, dan dia juga menyampaikan ya saya sudah ditegur, itu kan mekanisme partai, tapi ini pendapat saya pribadi. Kan tetap saja ya pendapat pribadi pun kalau dalam konteks politik ya dia atas nama ketua DPC, ya harusnya kan sejalan dengan garis partai. Ini padahal Gerindra ini kan sudah dilatih sama Kang Mamet dan timnya ya. Belum nyampe nih kayaknya urusan bagaimana tegak lurus terhadap garis partai. Tapi kan kalau lihat yang paling atasnya pun kan siapa, Prabowo Subianto, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Hari ini rakyat bergejolak, diam aja Pak Prabowo. Nah, masih terkait Anies Baswedan dari republika.co.id. Ini komentar Anies saat datangi kolong jembatan Pegangsaan. Jadi kolong jembatan ini yang pernah dikunjungi oleh Mensos Risma. Dia yang ingin menata kolong jembatan itu yang seringkali dipakai alat hidup dan tidur para gelandangan. Nah ini menarik kan, Anies seperti mencoba berdiskusi atau mencoba mengajak Risma berdialektika dengan bahasa-bahasa simbolik. Ini kan luar biasa nih, kalau saya ngelihat nih manuver-manuver Anies Baswedan itu cantik gitu. Saya secara pribadi. Kemudian dia pajang foto bersama para jajaran dokter-dokter di rumah sakit apa gitu yang punya Kementerian Kesehatan di Jakarta. Jadi kurang lebih redaksinya tuh Anies Baswedan bilang, ini saya mengunjungi rumah sakit ini, tapi karena rumah sakit ini bukan punya Pemprov, maka saya izin dulu ke yang punya rumah sakit ini, ke Menteri Kesehatan. Nah itu kan jelas-jelas menukik, menyindir Risma yang kemudian mencari gelandangan di Jakarta tanpa sowan dulu, tanpa izin dulu ke Pemprov DKI. Padahal kan itu tugasnya Satpol PP-nya DKI. Nah, kemudian ini sekarang nih, ini juga menarik juga gitu ketika Risma belusuan masuk kolong jembatan, kemudian menawari gelandangannya pindah ke mana, Bekasi itu, semacam panti rehabilitasi atau panti penampungan lah gitu untuk para gelandangan. Tapi kemudian Anies bilang dia akan menata kolong jembatan ini menjadi taman, sehingga ini disebutin nih, mulai tertata dengan tanaman hias dan kolam hias. Anies meminta SKPD melanjutkan penataan agar menjadi kolong jembatan itu lebih bersih, aman, nyaman sesuai dengan fungsinya. Akan menyulap lokasi itu yang kumuh menjadi indah. Terima kasih untuk Taspen melalui program CSR-nya yang sudah membantu kami dengan pengecatan dari teman-teman IKJ. Nah, ini kan kalau bahasanya para netizen itu, wah ini nih tempat syutingnya Risma ini mau dibersihkan sama Anies Baswedan, jadi nanti Risma nggak bisa syuting lagi di situ. Ini bahasa netizen memang luar biasa ya, muncul istilah-istilah baru, drama pencitraan ya, drama Bu Risma, lokasi syutingnya mau digusur sama Anies.